I don't think. The Witch in the Window, salah satu film horor yang dirilis tahun 2018, menceritakan sebuah rumah di pinggir danau yang dibeli oleh Simon. Dia membeli rumah itu awalnya bertujuan untuk investasi, sehingga membeli rumah dengan harga murah nantinya bisa dijual kembali dengan harga yang lebih mahal hanya dengan sedikit perbaikan. Namun ternyata tanpa diduga, tanpa disangka, rumah itu adalah rumah angker di mana dulunya ada sebuah keluarga yang meninggal di sana. Seorang tetangga menjelaskan kalau dulu istri penghuni rumah itu sering disebut dengan penyihir. Ya, Simon adalah seorang ayah dari anak bernama Finn. Dia mempunyai masalah dengan Beverly, istrinya, sehingga mereka harus berpisah. Untuk memperbaiki hubungan ayah dan anak, Simon berniat untuk mengajak Finn ke rumah tua yang ada di desa. Finn dihukum oleh ibunya, yaitu tidak boleh membawa ponsel ketika bersama dengan Simon. Sebenarnya ada beberapa hal yang ibunya Finn takutkan ketika anaknya terlalu sering bermain ponsel. Hubungan ayah dan anak ini terlihat tidak begitu baik di awal. Finn sempat kecewa dan sepertinya dia tidak ingin pergi ke desa bersama dengan Simon. Namun akhirnya sampailah mereka di rumah itu. Rumah yang besar dengan kandang kuda di halaman samping. Finn sendiri tidak menyangka ayahnya telah membeli rumah itu, karena Simon mengatakan kepada Finn kalau pekerjaannya hanyalah memperbaiki rumah dan bukan membeli rumah. Kebohongan bukan suatu yang baik untuk memperbaiki hubungan. Selain itu, Finn sebenarnya masih marah karena ibunya mengecek komputer pribadinya. Bagi Finn, hal itu merupakan suatu pelanggaran privasi. Namun ayahnya tentu membuat pembelaan dan mengatakan kalau mungkin dirinya juga akan melakukan hal yang sama. Dan itu merupakan suatu yang wajar ketika orang tua mengecek komputer anaknya dan mengetahui apa yang anaknya lakukan. Mereka pun mulai masuk dan mengecek rumah. Ya, rumah yang cukup luas dan bagus, namun masih membutuhkan banyak perbaikan. Bahkan kandang kuda yang ada di sana masih berdiri kokoh. Di dalam kamar Finn sendiri sudah disiapkan beberapa mainan oleh Simon. Dia berharap Finn berasa berada di rumah sendiri. Bahkan lukisan yang rumit milik Finn juga dibawa ke sana. Finn sangat menyukai lukisan itu, namun sayangnya Simon tidak mengerti apa yang tergambar di sana. PR yang harus mereka lakukan berdua sangat banyak, hingga rumah itu menjadi layak huni untuk manusia. Ya, lebih baik dari sebelumnya lah. Rumah yang sudah lama tidak dihuni, pipa-pipa sudah tidak bisa digunakan, dan di basement itu Simon kebingungan karena penghangat rumah tidak bisa menyala. Padahal di bulan Mei nanti udara akan menjadi sangat dingin. Listrik tiba-tiba mati. Mereka kebingungan sekaligus ketakutan. Seseorang muncul yang ternyata itu adalah Louis, orang yang memperbaiki listrik di rumah itu. Kemunculan Louis membuat syok Simon dan Finn tentunya. Ya, di luar Louis menjelaskan kalau sekring dan beberapa peralatan harus diganti. Selain itu, ada yang memotong kabel utama yang mengaliri listrik rumah tersebut. Menurut Louis, mungkin bocah yang melakukan hal itu karena iseng, dan untungnya sudah diperbaiki. Louis juga memperkenalkan diri kalau dirinya adalah tetangga mereka dan mungkin yang paling dekat. Tingkah laku Louis ini membuat bingung Simon. Dia pun menanyakan apa yang terjadi. Di sini, Louis mengatakan kalau dirinya tidak menyukai rumah tersebut. Suatu hal yang menjadi misteri ketika Louis masih kecil. Dia pun mulai menceritakan kalau dirinya rumah itu merupakan rumah yang sangat bagus, di mana ada keluarga yang tinggal di sana. Meskipun sudah dijual, Louis menganggap kalau rumah itu masih milik wanita tersebut. Para bocah di sekitar rumah menyebut wanita itu sebagai penyihir atau semacamnya. Suami dan anaknya sendiri mati mengenaskan di kandang kuda dengan cara tersangkut di mesin pengikat jerami. Rumor mengatakan kalau istrinya itulah yang melakukan hal itu. Menurut Louis, wanita tersebut melakukan itu karena dia ingin melakukan sesuatu yang mengerikan. Selain itu, Louis memperingatkan kalau wanita tersebut menyukai ketakutan. Siapa saja yang takut, maka hantu wanita itu akan masuk ke dalam kepala dan membuatnya ngeri. Dulunya kegemaran wanita itu adalah duduk di depan jendela kamar atas. Suatu saat, warga melihat wanita itu terus duduk siang dan malam di tempat tersebut. Hingga salah seorang warga melapor.
Polisi mengatakan kalau wanita itu mungkin sudah meninggal sekitar 3-4 minggu karena gagal jantung. Finn menanyakan nama wanita itu karena sedari awal bercerita Louis tidak pernah menyebutkan nama wanita tersebut dan namanya adalah Lydia. Malam hari Louis dan Finn akan tidur di rumah itu. Finn baru mengetahui kalau ayahnya mempunyai penyakit jantung di mana ada lubang kecil di jantungnya. Namun Simon berusaha menenangkan anaknya. Selain itu, Simon merasa khawatir dengan anaknya yang tidur sendiri. Jadi dia berniat untuk membuka pintu kamarnya hanya untuk berjaga-jaga. Finn yang bangun dari tidurnya, dia merasa mendengar sesuatu dan mencoba menempelkan telinganya di dinding. Simon pun juga terbangun, namun dia segera tidur kembali. Simon tidak menyadari ada suatu keanehan. Dari pantulan kaca, ada seorang yang duduk di kursi seolah mengamati Simon yang sedang tidur. Pagi hari ada burung gagak yang mati ketika Finn mencoba melihat perapian. Hari itu mereka akan mulai memperbaiki rumah dan perapian. Sore harinya Simon melihat penampakan sebuah tangan. Dia pun mencari dan mengira ada seseorang yang menerobos masuk. Namun tidak ditemukan siapa-siapa. Finn menanyakan pendapat ayahnya tentang rumah itu. Karena ternyata Finn merasakan sesuatu kejadian yang aneh. Dari pantulan kaca, dia melihat seolah ada perempuan yang duduk di kursi dekat jendela. Finn meyakini kalau perempuan itu adalah Lydia dan kursi yang di dekat jendela adalah tempatnya mati. Ayahnya menenangkan dan mengatakan kalau itu bukanlah kursi tempat Lydia mati. Simon menawari kepada Finn untuk tidur bersama jika takut. Finn berusaha untuk tidur. Dia memandangi lukisan anehnya dan justru membuatnya takut. Akhirnya Finn memutuskan untuk tidur bersama dengan ayahnya. Terlihat bayangan wanita di belakang Finn ketika dia berjalan. Semakin hari di sana, mereka merasakan suatu hal yang nyata. Penampakan sendiri menjadi lebih sering. Pagi hari Finn dibangunkan oleh suara ayahnya. Simon menceritakan kalau dia bermimpi dan menanyakan apakah dia bisa tinggal di rumah itu. Dan yang ditanyakan oleh Simon ternyata adalah Lydia. Mendengar nama itu membuat Finn terbangun. Sayangnya dia tidak menjumpai ayahnya ada di sana. Simon sendiri ternyata sedang memotong kayu di luar rumah. Pagi hari sudah mendapat gangguan dari penghuni rumah angker itu. Sepanjang hari Finn terus kepikiran tentang peristiwa pagi itu. Namun Finn tetap berusaha untuk membantu ayahnya. Dalam kandang kuda, Finn pun menanyakan kepada ayahnya soal melihat hal-hal di internet. Simon mengira yang dimaksud anaknya adalah bokep, tapi ternyata suatu hal yang mengerikan. Waktu di kota, Finn melihat hal yang berbau kekerasan, seperti orang yang dipenggal kepalanya dan sesuatu yang berdarah-darah. Hal itu membuat Simon marah, ya, karena takut Finn bakal menjadi psikopat. Hal itu juga membuat ibunya sangat ketakutan dengan perkembangan Finn jika dia terus melihat sesuatu yang mengerikan. Maka dari itu ibunya menyuruh Simon untuk membawa Finn ke desa. Finn mengharapkan hubungan yang terbuka. Dia tidak ingin ayahnya terus berbohong tentang segala hal. Namun Simon mengatakan kalau orang tua seringkali berbohong untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Hari berikutnya ketika Simon memperbaiki atap, bayangan wanita itu muncul di siang bolong. Dan itu sama sekali tidak disadari oleh Finn yang sedang bermain di dalam rumah. Ketika melakukan perbaikan jendela atas, Finn menanyakan kepada ayahnya tentang kebenaran menjual rumah yang ditempati ini. Karena Finn merasa barang miliknya sudah ada di kamarnya semua. Ternyata Simon memang berniat untuk tinggal sementara waktu sebelum menjual kembali. Tiba-tiba listrik mati. Mereka berusaha mengecek ruang bawah tanah. Namun listrik kembali menyala sebelum mereka menuju ke basement. Bahkan pemanas yang tadinya tidak bisa menyala hidup dengan sendirinya. Finn justru merasa ketakutan. Untuk menenangkan anaknya, Simon mengajak Finn untuk makan pizza di luar. Namun dia berbisik dari atas dan memberitahu kalau ada perempuan yang duduk di kursi di depan jendela. Simon segera menuju ke sana dan kursi itu terlihat ada perempuan yang memandang ke arah luar. Perlahan Simon mendekat dan mencoba berkomunikasi. Namun dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa. Finn yang disuruh keluar justru mendekat. Dia membuka kamera ponselnya dan mengarahkannya ke kursi itu. Dan dari kamera ponselnya kursi itu kosong. Ya,
Finn menyelundupkan ponsel dari ibunya selama ini. Mereka berdua mencoba melihat lebih dekat. Di sini Finn menyuruh ayahnya untuk menyebutkan nama wanita itu. Beberapa saat setelah Simon memanggil Lydia, mata wanita itu terbuka dan mengejar sambil meneriaki untuk tetap tinggal. Mereka segera kabur keluar dan Lydia memandangi dari jendela. Bahkan wanita itu berjalan keluar ketika mobil mulai menjauh. Mereka berdua pun akhirnya mampir ke restoran pizza. Ketika di dalam mobil, Simon berniat untuk mengembalikan Finn ke ibunya. Meski Finn tidak menyetujuinya, Simon tetap akan memulangkan Finn dengan bus keesokan harinya. Simon merasa kalau dirinya tidak bisa membuat anaknya aman lagi. Finn ini mempunyai keinginan untuk menemani ayahnya selama bekerja di sana. Dia merasa kalau Lydia tidak ingin ayahnya meninggalkan rumah itu. Simon pun mempunyai rencana. Dia akan bekerja di siang hari dan malam harinya akan tidur di motel. Malam itu mereka akan menumpang di rumah Louis. Di sana akhirnya Louis mulai menceritakan sebuah kebenaran. Dimulai dari sebuah pengakuan kalau dirinya lah yang sebenarnya memotong kabel utama rumah itu. Namun itu sudah dilakukannya sekitar 4 atau 5 tahun. Dia melakukan hal itu karena dulunya Louis sering pergi ke sana dan melihat wanita itu menatap dari jendela. Awalnya Louis tidak merasa ngeri, namun lama-kelamaan dia merasa ada sesuatu yang tidak benar setelah melihat penampakan itu. Ya, yang paling buruk adalah tidur berjalan. Louis selalu bangun di jalan di antara rumahnya dengan rumah angker itu. Ketika semakin dekat dengan rumah itu, seolah ada yang menarik tangannya untuk masuk dan menyuruhnya untuk tinggal di rumah itu. Hingga suatu saat, ada badai es yang menyebabkan gardu roboh dan listrik mati selama seminggu. Dan mulai dari saat itu dia merasa kalau lebih baik listrik dimatikan. Jadinya Louis memotong aliran listrik yang menuju ke rumah itu. Dan ketika Simon mulai memperbaiki rumah, Louis kembali tidur berjalan. Louis mendesak Simon untuk meninggalkan rumah itu karena angker. Namun Simon tidak bisa melakukan itu karena rumah itu ternyata untuk Beverly, di mana dia menginginkan sebuah rumah tua di desa dengan pemandangan danau dan ada kandang kuda. Dan meskipun terus dihantui, dia akan membuat rumah itu menjadi bagus kembali meski angker. Louis memberi peringatan terakhir, yaitu semakin rumah itu diperbaiki maka Lydia akan menjadi semakin kuat. Pagi harinya, Finn diantar ke sebuah terminal untuk kembali pulang ke rumah ibunya. Sementara Simon akan mulai memperbaiki rumah itu sendirian. Dimulai dari dalam rumah dan kandang kuda. Ketika membersihkan bagian atas, Finn tiba-tiba sudah ada di sana. Dia mengaku telah turun dari bus setelah Simon beranjak pergi. Finn terlihat lebih pucat dan dia hanya melihat ayahnya mengerjakan semuanya. Finn ini terlihat lebih berbeda dari biasanya. Dia sama sekali tidak menyentuh peralatan dan hanya memandangi Simon saja. Mereka berdua pun mengobrol dan terlihat hubungan mulai membaik ketika Finn mengatakan kalau Simon akan selalu menjadi orang favoritnya. Namun dia sedikit marah karena orang favoritnya tidak membiarkannya untuk tetap tinggal. Finn pun menanyakan kenapa Simon meninggalkan dia dan ibunya. Dengan perasaan yang bersalah, Simon pun mengakui kalau dirinya adalah pengecut. Panggilan telepon masuk dari Beverly. Finn berteriak menyuruh untuk tidak mengangkatnya. Beverly mengatakan kepada Simon kalau semenjak Finn kembali dia tidak banyak bicara. Ya, tentu Simon bingung sekaligus terkejut karena selama ini dia bersama dengan Finn. Tentu hal itu semakin membuat bingung ketika Finn berbicara dengan Simon melalui telepon. Itu berarti yang ada di sampingnya adalah, sudah tahu ya. Lydia mengejar dan berteriak untuk tetap tinggal. Simon pun sampai di mobilnya, namun kuncinya tertinggal di dalam rumah. Dia terus berlari menuju ke rumah Louis dan meminta bantuan. Sayangnya, Louis mau memberikan bantuan jika Simon pergi dari rumah itu. Karena tidak mau, Louis pun memukulnya dengan botol bir. Tiba-tiba Simon sudah terbangun di tangga rumahnya. Dia segera mengambil kunci dan masuk ke dalam mobil. Namun ketika hendak pergi, dia melihat dirinya yang lain berada di rumah itu dan berteriak. Lydia berada di sampingnya dan tiba-tiba Simon masih berada di dalam rumah. Dia kembali berlari keluar. Kali ini Beverly yang keluar, namun Simon sudah tahu kalau itu adalah tipuan Lydia.
Menurut saya Simon ini tidak pernah datang ke tempat Louis. Itu hanyalah bayangan saja, seperti kita melamun dan seolah-olah pergi ke suatu tempat. Hal itu juga terjadi ketika Simon keluar dan berlari menuju ke mobilnya. Ya, itu hanyalah lamunannya saja. Lydia yang menyamar sebagai Beverly mengatakan kalau dirinya menginginkan pertukaran, di mana Simon bisa tinggal di rumah itu dan dia akan bebas pergi dari rumah tersebut. Namun, sayangnya Simon harus tinggal di rumah itu sendiri seperti yang dilakukan oleh Lydia selama ini. Karena sudah tidak ingin meninggalkan keluarganya seperti dulu yang dia lakukan, akhirnya Simon setuju untuk tinggal di sana. Namun, sebelum memenuhi syarat dari Lydia, Simon berniat menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Setelah semua selesai, Simon mengabari Bev dan dia berniat untuk berpamitan. Dan Simon pun menggantikan Lydia sebagai penunggu rumah itu. Louis kembali tidur berjalan dan dia melihat Simon yang sudah mati di lantai atas memandangi luar jendela. Finn dan ibunya datang ke rumah setelah beberapa minggu pemakaman Simon. Dia mengatakan kalau tidak ingin tinggal di rumah angker. Mereka ke sana bertujuan untuk mengambil barang dan kemudian kembali ke motel. Ketika masuk, mereka berdua terkejut karena rumahnya sudah menjadi bagus. Simon dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Finn menemukan surat dari ayahnya yang berisi kalau dirinya tidak pernah pergi dari sana. Sementara di kota, Lydia sudah bangkit dan hidup kembali, yang berarti dia menukarkan hidup Simon agar bisa terbebas. Dan Simonlah yang menggantikan tempatnya sebagai penunggu rumah itu. Akhirnya Finn dan ibunya tinggal di rumah tersebut. Finn menyadari kalau ayahnya sudah menjadi penghuni rumah itu. Mereka merasakan hal yang aneh ketika berada di sana. Suatu keanehan yang baik, bukan mengerikan. Sepertinya Lydia terkunci di rumah itu. Dia telah mengorbankan anak dan juga suaminya. Agar terbebas harus ada yang menggantikan menjadi penunggu rumah itu. Atau sebenarnya rumah itu yang mempunyai kutukan? Sampai jumpa.